Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Prasasti dengan NPM 112111395, Prodi Manajemen S1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari rangkuman materi pertemuan 1 hingga 7 mengenai manajemen dalam bisnis digital. Oke, yang pertama di sini bisnis digital dan e-commerce. Bisnis digital mengacu pada kegiatan bisnis yang utamanya dilakukan melalui penggunaan teknologi digital dan internet. Ini mencakup berbagai aspek dalam operasional, yaitu ada bisnis, pemasaran, komunikasi, dan interaksi dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa elemen penting dari bisnis digital, yaitu ada prinsip digital, ada pemasaran digital, ada e-commerce, ada analisis data, komunikasi digital, keamanan digital. Oke, yang pertama saya akan jelaskan tentang prinsip digital. Di prinsip digital ini, kita jelasin saya jelasin dari platform online dan transformasi digital. Nah, platform online ini banyak banget yang udah kita jumpai nih, misalkan kayak Tokopedia, atau ada Bukalapak kalau dulu tuh, ada Shopee kalau sekarang, dan banyak lainnya. Dan itu awalnya semuanya dari situs tuh, dari website. Lama-kelamaan terus dia berkembang nih jadi aplikasi di smartphone. Terus jejaringnya udah mulai masuk ke sosial media kayak di WhatsApp gitu kan. Dan banyak lah lain-lainnya. Nah, itu terkait platform ini, bagaimana si platform ini bisa menyentuh eh, para penggunanya gitu. Jadi lebih ke dia, kalau misalkan platform online ini dia lebih luas. Kalau sekarang tuh dia sudah integrasinya dengan banyak aplikasi juga. Nah, transformasi digital ini kalau kita gambarkan kayak gini. Jadi di platform-platform itu tuh dia tuh menyediakan kayak toko online untuk para UMKM, para pebisnis lainnya untuk membuka gerai online mereka gitu melalui platform ini. Misal dia punya toko atau dia punya grosir, terus dia online ini di Tokopedia misalkan. Nah, itu salah satu bentuk transformasi menuju digital. Lalu di sini ada pemasaran digital, iklan online, ada SEO, Search Engine Optimization, dan email marketing. Nah, iklan online ini banyak kita lihat gitu ya. Kayak misalkan gini, kita scroll-scroll TikTok nih, tahu-tahu ada iklan gitu. Kita scroll-scroll IG nih, tahu-tahu ada iklan gitu. Nah, itu salah satu bentuk iklan online. Atau misalkan kita buka website gitu. Misal contoh, eh, kita buka portalnya Universitas Teknologi Digital, kita buka LMS-nya, terus nanti dia keluar tuh, ada pop-up dari Telkom misalkan, atau dari mana gitu. Nah, itu salah satu bentuk iklan online. Lalu ada SEO, Search Engine Optimization, itu untuk apa namanya? Untuk dalam bentuk kalau misalnya kita mencari sesuatu yang barangnya tuh populer misalkan, atau kontennya populer. Nah, itu menggunakan SEO ini. Nah, SEO ini dari mana? Nah, SEO ini bisa dia menyetingnya di dalam website atau aplikasi tersebut, atau memang dalam konten-kontennya itu sudah mengarahkan pada atau mengerucutkan pada satu pencarian, di mana ketika pencarian itu spesifik atau pencarian itu bisa dicari secara umum.
Nah, si barang atau si konten tersebut tuh bisa langsung kita temukan di apa browser engine-nya kita masing-masing, misal di Firefox, misalkan di Google gitu. Lalu ada email marketing. Email marketing ini email yang biasanya kita dapat tuh misal dari Gojek nih, GoFood. GoFood promo 40%, GoFood promo 50%, GoFood promo sampai 80%. Nah, itu adalah email marketing. Jadi mereka akan secara rutin ngirim email-email itu ke calon customer atau orang yang pernah mendaftarkan, misal mendaftarkan Gojek atau dia pernah berlangganan di mana yang memang apa namanya secara form itu email email kita tuh tercapture sama mereka, terus akhirnya mereka melakukan penawaran-penawaran khusus agar apa namanya bisnis yang mereka jalanin tuh kelihatan gitu. Oh ini nih dari Gojek, oh ini nih dari Grab, oh ini nih dari Shopee, oh ini nih dari mana lagi gitu, kayak gitu. Lalu kita masuk ke e-commerce-nya. Nah, e-commerce itu ya tadi toko online-nya gitu. Kayak misalkan Tokopedia, Lazada, atau Bukalapak gitu. Nah, di sini mengacu pada dua hal ini, transaksi online dan manajemen stok digital. Nah, nanti kalau manajemen stok digital itu berhubungan dengan ERP, bisa berhubungan dengan aplikasi lah intinya, ya. Kalau transaksi online ini, jadi bagaimana si calon pembeli itu apa ya namanya aman gitu berbelanja. Jadi kan kalau misalkan ada tokonya, terus mereka mau pesan gimana? Atau misalkan barangnya tuh gimana mereka bisa dapetin gitu. Terus gimana mereka cara bayarnya. Nah, ini transaksi online ini macam-macam. Dia bisa apa namanya bentuknya kayak virtual account dari bank masing-masing atau memang dari dompet digital kayak OVO, kayak GoPay, kayak apa lagi ya. Banyak deh gitu di e-commerce sana yang memang mereka udah nyediain dompet digital tersebut. Lalu di sini ada analisis data nih. Ini analisis data ini cukup penting ya, karena pengumpulan dan analisis data itu nanti suatu saat akan menjadi apa namanya ujung tombak mereka untuk melakukan fokus fokus mereka terhadap penjualan produknya dan strategi marketingnya gitu. Jadi nanti akan dianalisis tuh gitu kan mengenai perilaku pelanggannya, tren pasar, dan kinerja bisnis gitu. Kinerja bisnis di satu perusahaan ini kalau misalkan bagus tuh, nah nanti misalkan pengaruhnya terhadap apa tren pasar gimana gitu kan. Nah itu nanti akan saling berhubungan dan ini cukup penting dalam suatu bisnis digital untuk melakukan analisis. Lalu pengambilan keputusan berbasis data, ya yang tadi setelah dikumpulin, akhirnya mereka mengambil suatu keputusan gitu, suatu keputusan apakah mereka akan lebih fokus kemana, ke satu hal yang memang eh, apa ya namanya, satu hal itu langsung gitu, langsung ke poinnya gitu. Jadi mereka kalau misalkan mau fokus bisnis, sekarang lagi rame, misalkan keripik pisang, oh ya udah mereka mulai coba mencari-cari data tentang UMKM UMKM lokal, terus diajak join dan akhirnya ngeramein si e-commerce tersebut gitu. Lalu di sini ada komunikasi digital yang berhubungan dengan pelayanan kepelangganan online lah gitu. Terus yang keduanya ada komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini fungsinya untuk di dalam aja gitu, bukan di luar. Nah, kita ke pelayanan pelanggan online. Pelayanan pelanggan online ini jadi terkait keluhan, terkait apa ya namanya, eh, apa-apa yang dibutuhkan sama si pelanggan gitu. Misalkan dia butuh informasi tentang apa gitu. Nah, itu nanti akan ada kayak customer service atau memang udah ada chatbotnya
Terus nanti dia akan ngasih info sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama si klien atau si pelanggan. Lalu komunikasi internal ini ya tadi dia hanya untuk apa namanya di dalam gitu. Misalkan dari divisi penjualan terhadap divisi marketing dengan divisi produksi gitu. Nah, nanti ini akan ada apa ya namanya? Aplikasi khusus gitu untuk mereka untuk bertukar komunikasi dan apa namanya tuh istilahnya untuk mengatur lah gitu secara internal agar di apa namanya di luar itu mereka terlihat lebih settle. Jadi oh ya ini barang langsung dikirim, oh ya ini respon apa segala macam. Nah itu karena ada komunikasi internalnya. Oke. Yang kedua, yang terakhir keamanan digital ya. Keamanan digital ini menyangkut perlindungan data dan keamanan transaksi online. Ya berhubungan yang tadi di sini transaksi online. Oke, perlindungan data ini jadi lebih ke apakah data ini tuh akan disalahgunakan sama orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab atau gimana gitu. Karena itu nanti diatur dengan regulasi-regulasi dalam perusahaan di mana konsumen kerahasiaan data informasi pelanggan yang apa ya namanya bersifat privacy itu harus dijaga oleh mereka. Nah, itu sudah diatur juga dengan sudah ada undang-undangnya gitu melalui undang-undang ITE. Lalu di sini keamanan transaksi online tuh ya maksudnya lebih ke apakah kita menggunakan apa ya namanya misalkan seseorang berbisnis digital, nah terus dia tidak pakai apa namanya untuk protokol IP atau DNS mereka yang apa pakainya yang biasa-biasa aja, tahu-taunya jebol gitu kan transaksinya duit kemana gitu kan. Terus barangnya apa namanya tuh ya kasarannya barangnya masih mungkin bisa nyampe ke pelanggan tapi kalau untuk dana dan lain-lain mungkin bisa diambil atau misalkan dana dana calon pembeli atau pembelinya itu diambil gitu. Jadi yang nanti harus bertanggung jawab ya perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya bisnis digital bukan hanya tentang mengadopsi teknologi tapi juga tentang mengintegrasi dengan strategi bisnis yang kokoh. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengadaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan dalam era digital yang terus berkembang. Oke. Ini yang berikutnya tentang marketplace analisis untuk e-commerce. Nah, marketplace analisis untuk e-commerce ya. Analisis marketplace terhadap e-commerce merupakan proses yang melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis online tempat sebuah perusahaan e-commerce beroperasi. Analisis ini membantu dalam merencanakan strategi yang efektif, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi tantangan. Oke, berikut adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis dari marketplace jika ingin bersaing dalam bisnis digital. Oke, kita harus tahu nih siapa pesaing kita, tahu apa tren pasar, terus siapa pelanggan kita dan segmen pasarnya apa, keamanan dan privasi, terus tren teknologi, lalu ada platform dan kanal pemasarannya, maksudnya melalui web base kah, aplikasi kah, atau apakah gitu. Lalu analisis biaya dan keuntungan, keberlanjutan dan kepatuhan, ini menyangkut dengan regulasi ya, pengukuran kinerja, nah itu umum lah, pengembangan produk dan inovasi. Oke, ini terkait analisis, saya jelasin dulu dari pesaing. Identifikasi pesaing utama dalam industri e-commerce. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam satu segmen yang sama dengan misalnya apa e-commerce-nya misalkan gini, kita bisa kasih contoh Tokopedia sama Bukalapak ya, kalau yang lama tuh. Nah, di sini apa ya? Kita identifikasi nih, dulu Bukalapak tuh dia terbesar gitu se-Indonesia. Terus kenapa bisa kalah sama Tokopedia atau yang sekarang disebut Goto gitu ya? Nah, dia kenapa? Ya karena
si Goto ini tuh melakukan identifikasi gitu dalam sebuah industrinya. Dia menganalisis gimana sih gitu, gimana sih, gimana sih, gimana sih. Akhirnya dia menawarkan kemudahan dari segi interface, dari apa Tokopedia itu menawarkan juga dia punya apa namanya bisa apa ya bisa mudah gitu bayarnya nggak cuman di apa namanya dompet digital yang memang eh, bisa bisa dibilang orang tuh nggak mungkin semuanya cuma punya Dana doang kan gitu. Kalau dulu kan pakai Dana ya si Bukalapak. Kalau dulu tapi kan ada yang baru kayak OVO. Terus gimana kalau bayarnya pakai ini pakai transfer bank? Gimana bayarnya kalau pakai kartu kredit dan lain-lain gitu. Nah, si Tokopedia ini menawarkan kemudahan itu. Jadi akhirnya setelah itu tuh didapat setelah dia mengidentifikasi si pesaingnya, kelemahannya gitu ya. Bisa dibilang ya apa SWOT-nya tuh udah terukur lah gitu. Terus dari segi produk nih, dari segi produk yang mereka tawarin yang tadi kan produknya tuh kayak layanan kan, apakah lebih memudahkan apa namanya tuh memudahkan si penggunanya melalui sistem pembayaran atau eh, yang apa namanya misalkan gini analisis produknya mereka nggak menggunakan apa yang namanya tuh nggak menggunakan metode-metode untuk gimana mensortir si eh, apa yang namanya tuh calon penjual bukan calon penjual ya orang yang mendaftarkan ke e-commerce ini sebagai apa namanya penjual gitu di aplikasi mereka. Terus mereka tuh kurang selektif gitu jadi pada akhirnya akan ada kekecewaan dari pelanggan, ini barang tidak sesuai, barang ini. Kan yang rusak bukan nama tokonya, yang rusak itu nama e-commerce-nya gitu. Nah, bila mana kita ingin membuka usaha gitu, e-commerce dan itu tuh apa ya domino effect lah gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pedagang nama nama sebagai pedagangnya udah pasti rusak, terus udah itu nama platform digitalnya juga pasti rusak. Jadi itu tuh apa namanya dianalisis dan dijadi peluang tuh jadi peluang buat si Tokopedia ini oh mereka nggak bisa nih apa namanya cari pelanggan apa cari cari misalnya UMKM yang kredibel gitu untuk menjual suatu produk. Nah, Tokopedia punya cara untuk nge-seleksi itu dengan sistemnya mereka gitu. Mereka analisis kekurangan-kekurangan dari si Bukalapak yang pada akhirnya mereka berhasil melakukan itu sampai sejauh ini. Itu terus dari situ kan nanti dia punya tuh yang namanya nilai tawar tuh nah akhirnya ya apa namanya ya kita bisa bisa memilih lah kita tahu lah gitu ya kita lebih lebih nyaman atau lebih kredibel belanja di mana gitu setelah mengevaluasi kekuatan dan kelemahan terus kita membuat suatu ya namanya apa ya ATM gitu amati turi amati tiru dan modifikasi gitu yang akhirnya si calon pelanggan itu larinya ke kita. Oke, percepat aja ya durasinya. Oke, jadi ini terkait tren pasar, tren pasar yang tadi eh, apa ya menganalisis apa sih yang lagi rame di dalam suatu industri gitu, terutama e-commerce. Dan hal ini tuh nanti akan menyangkut dengan perilaku konsumennya dan akan dipengaruhi juga dengan inovasi teknologi. Tuh. Terus dianalisis nih tren penjualannya, terus pergeseran pelanggannya tuh kemana gitu. Terus memahami perubahan regulasi ini akan menyebabkan bisnisnya tuh larinya kemana gitu. Itu juga harus penting buat dianalisis. Terus ini analisis dari segmen pasar ya, pelanggan dan segmen pasar. Kita harus tahu profil profil pelanggan. Misalkan gini ya, apakah pelanggan itu lebih banyak hobinya apa? Misalkan gini, tren yang tertinggi gitu di Indonesia pada saat ini itu adalah
apa namanya, aksesoris dan alat-alat kecantikan, misalkan makeup ya. Eh, karena sudah lebih banyak karena segmen pasarnya lebih banyak ke sana, maka dianalisis nih si pelanggan itu tuh dia dari kalangan mana, dia dari lingkungan yang mana gitu kan. Sampai dianalisis juga biasanya circle circle terdekat mereka tuh lebih dekat kemana gitu. Nah, itu biasanya ada tuh bagian pemasaran tuh analisis-analisis sampai sana. Terus nanti eh, dari tren itu tuh sebetulnya apa sih yang mereka butuhin gitu. Lalu apa namanya? Gimana eh, menganalisis bagaimana si pelanggan itu akan melakukan pembelian ulang gitu. Entah apakah melalui kepuasannya atau apa kepuasan pelanggannya atau memang secara behavior mereka ya nggak tahu lagi mau kemana gitu, butuh si produk ini adalah satu-satunya misalkan gitu. Terus analisis terkait keamanan dan privasi ya itu mah sama kayak tadi ya gitu kan, lebih ke apakah si pelanggan itu nyaman gitu dan memberikan data-datanya, meskipun kadang nggak banyak dibaca gitu ketika mereka melakukan persetujuan-persetujuan itu, si datanya apakah mereka tahu gitu si data itu akan dipergunakan untuk apa atau bagaimana, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita juga sebagai perusahaan misalkan atau sebagai orang yang punya usaha e-commerce itu juga harus memikirkan apakah regulasi ini akan bertentangan dengan hukum atau apa atau suatu waktu akan menjadi masalah gitu, masalah baru untuk si usaha ini ketika sudah berjalan. Lalu eh, tren teknologi mah lebih ke ini sih, mantau mantau perkembangan teknologi saat ini baik dari segi transaksi gitu kan, dari eh, apa yang lagi ramai kayak misalkan AI gitu. Terus sempat sebelum ini blockchain. Terus apa mengenai teknologi-teknologi yang semakin maju, selain selain aplikasinya tapi hardware-nya juga, misalkan gitu. Dari handphonenya apakah berkembang terus kayak dulu, mungkin dulu cuman BB biasa gitu kan, sekarang udah berubah jadi Android, smartphone, iPhone gitu yang lagi tren sekarang. Lalu platform digital dan kanal pemasaran. Mengenai ini, analisis ini, identifikasinya lebih ke apakah si platform ini efektif atau misalkan lebih lebih sering dikunjungi, lebih dijangkau, orang lebih suka pakai apa sih gitu. Kayak sempat kemarin ramai itu TikTok Shop misalkan, kayak gitu. Terus saya percepat ya, analisis biaya dan keuntungan itu lebih ke apakah besar pasak daripada tiang atau enggak gitu intinya mah ya. Itu apakah biaya e-commerce itu lebih besar atau enggak. Nah, ini dianalisis nih, kira-kira bagaimana pengefisiensiannya, bagaimana bagaimana eh, analisis keuntungan dan lain-lain sebagainya. Keberlanjutan dan kepatuhan ini berhubungan dengan regulasi ya. Jadi ini berhubungan dengan lingkungan, izin 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 dan lain-lain lah gitu. Kayak misalkan kemarin tuh TikTok nggak punya izin, dia kan izinnya cuma sosmed doang, dia nggak punya izin e-commerce gitu kan. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu banget diperhatikan. Lalu di sini ada pengukuran kinerja, ini berhubungan dengan SDM ya pastinya. Itu kinerja kinerja aplikasinya, kinerja apa eh, kinerja si SDM-nya yang maksudnya maintenance ya gitu. Dan banyak lah, tapi intinya mah lebih ke arah ini aja sih. Dia tuh apakah si aplikasi ini tuh punya performa yang baik atau enggak gitu, rentan atau enggak. Tapi ini perlu dianalisis lagi gitu mengenai siapa yang menggunakan, siapa yang eh, memegang namanya tuh, memegang si aplikasi tersebut atau pengembangnya siapa itu, dan bagaimana cara meningkatkan efektivitasnya.
Lalu di sini ada pengembangan produk dan inovasi, menilai kebutuhan pasar untuk pengembangan produk dan inovasi baru. Ya, kurang lebih kayak gitu deh. Kalau untuk ini mah, inovasi mah lebih ke apakah copywriting-nya, apakah orang lebih senang bentuknya, casing-nya, atau lebih ke arah apa kegunaan gitu. Kayak misalkan kristalin, kristalin itu khas dengan eh, pH air 8,5-nya yang dibilang sehat gitu. Jadi di sini kesimpulannya adalah analisis marketplace e-commerce harus dilakukan secara berkelanjutan karena pasar terus berubah. Hal ini memberikan wawasan yang diperlukan untuk keputusan strategis dan menjaga daya saing dalam lingkungan bisnis digital yang dinamis. Oke. Berikutnya ada infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur bisnis digital mencakup semua elemen teknologi dan komponen mendukung operasi bisnis dalam lingkungan digital. Hal ini merupakan fondasi teknologi yang memungkinkan bisnis untuk beroperasi secara efisien, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ya, ini di bawah ini hal-hal pentingnya. Tuh, di sini ada situs web atau aplikasi, uh, sistem manajemen konten atau CMS, ada e-commerce platform, ada sistem manajemen relasi pelanggan atau CRM, infrastruktur cloud, ada keamanan jaringan dan sistem, analisis dan data bisnis. Oke, saya singkat aja ya mengenai apa infrastruktur web aplikasi gitu kan. Kalau infrastruktur web bisnis digital itu nanti akan menyangkut uh, gimana si website itu di hosting dan mereka punya layanan yang seperti apa supaya si pelanggan itu apa namanya lebih nyaman lah gitu kan. Kalau misalkan infrastrukturnya lemot, siapa sih yang mau pakai gitu kan ya. Nanti ini berkaitan dengan sistem manajemen konten nih, CMS nih, yang memungkinkan si apa ya namanya pengelola kontennya itu untuk memodifikasi gitu, istilahnya inovasinya dalam dalam webnya gitu ya. Terus e-commerce platform, sama ini juga ada beberapa lah kayak tadi udah disebutin gitu kan. Ada apa namanya tuh, ini ada Shopify ya, ada WooCommerce, ada Magento, ada BigCommerce gitu. Ini salah satu aja yang infrastruktur bisnis digital gitu. Kalau ini di CMS ini ada WordPress, ada Drupal, ada Joomla. Ini apa namanya tuh base ya, namanya web base, web base untuk para konten konten digital apa untuk membuat suatu tampilan website menarik atau aplikasi-aplikasi lainnya yang menarik gitu. Di sini ada CRM, konten apa ya saya lupa kepanjangannya. Pokoknya ini tuh ngebantu apa konten lagi. Ya pokoknya dia membantu untuk berhubungan langsung dengan konsumen untuk menjalin relasi gitu dari apa dari sistem digital ini. Nah, ini ada contohnya nih. Ada Salesforce, ada HubSpot, ada Zoho. Terus infrastruktur cloud. Infrastruktur cloud ada yang umum ya. Ini ada AWS, Amazon Web Service, ada Azure, ada Google Cloud gitu. Yang tiga utama ini. Tapi ada lagi tuh kayak IBM dan yang lainnya. Itu ada infrastruktur cloud juga yang biasa dipakai. Nah, lalu kalau untuk ini keamanan ya, keamanan digital jaringan gitu, firewall gitu. Nah, ini macam-macam eh, namanya apa namanya diperjualbelikannya nggak umum gitu. Jadi kalau ini sifatnya modifikasi karena nanti dia harus bayar teknisi khusus untuk mengelola jaringan ini supaya tidak kemasukan atau kebobolan sama hacker atau cracker gitu ya. Lalu di sini ada analisis data dan bisnis. Analisis data dan bisnis itu ada Google Analytics, ada Tableau, ada Power BI, lalu peralatan kreatif
dan desain. Itu mah udah umum ya. Ada Corel, ada Adobe, ada yang lain-lain gitu. Banyak lah di ini digital. Kalau sekarang mah udah ada Canva gitu kan. Ini secara grafis ya yang membantu membuat tampilan tampilan dalam bisnis digitalnya semakin bagus. Lalu ya ini maaf, ini peralatan kreatif dan desain ini nanti berlaku juga untuk flyer-flyer digital dan lain-lain sebagainya yang akan membantu banget pemasaran secara online melalui website, aplikasi maupun sosial media. Lalu peralatan kolaborasi dan komunikasi. Peralatan kolaborasi dan komunikasi ini lebih ke kayak misalkan kalau kita belajar online gitu kan, ada Zoom, ada apa ya namanya, itu tuh Google Meet gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu alat untuk berkomunikasi secara langsung gitu. Apakah itu tuh nanti dalam bentuk seminar atau sebagainya. Integrasi aplikasi di sini ya namanya API ya singkatannya, antarmuka pemrograman aplikasi itu eh, apa sih, application programming interface, apa ya, lupa pokoknya itu deh. Ya dia memastikan bahwa sebagai komponen infrastruktur dapat berkomunikasi dan berbagi data dengan lancar gitu. Lalu keamanan ya yang tadi apa namanya, pakai akses kayak tambahan fingerprint atau biometrik dan lain-lain. Apakah itu gitu, maksudnya apakah itu yang akan lebih lebih dipakai, kayak misalnya kalau sekarang kan mungkin kebanyakan pada pakai fingerprint gitu kan di luar PIN ya, untuk lebih amannya. Lalu ada sistem manajemen proyek. Di sini sistem manajemen proyek, alat manajemen proyek, nah seperti Trello, Asana, dan Jira. Tuh, ya ini tim pengelola proyek, penetapan tugas. Jadi untuk untuk memanage secara internal. Jadi infrastruktur bisnis digital bersifat scalable dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Dengan infrastruktur yang solid, bisnis dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih baik, efisien, dan responsif terhadap perubahan pasar. Lalu di sini ada strategi bisnis digital. Di sini strategi bisnis digital mencakup rencana dan pendekatan untuk memanfaatkan teknologi digital dan internet guna mencapai tujuan bisnis. Nah, berikut adalah strategi bisnis digital pada umumnya: online presence, e-commerce, pemasaran digital, kayak tadi SEO ya, udah dijelasin ini, analisis data juga udah, pelayanan digital, ini kayak chatbot, tadi juga udah sempat dijelasin, pemasaran konten, personalisasi pengalaman pelanggan, mobile marketing, kolaborasi dan kemitraan, edukasi dan pelatihan online. Ya kalau online presence ini lebih ke apa ya? Ya untuk meresponsifkan sebuah aplikasi lah gitu, agar mudah digunakan oleh pelanggan. Terus eh, apa? Ya maksudnya layanan-layanan ini yang membantu supaya si pelanggan tuh puas. Terus kalau e-commerce ya e-commerce-nya yang mudah gitu kan. Terus harganya murah udah pasti ya. Pemasaran digital melalui SEO yang kecocokan dengan mesin pencari ya, yang paling cocok. Terus ada SEM, Search Engine Marketing, yang menggunakan iklan berbayar. Itu kayak banyak ya, di Google ada, di TikTok ada, di pokoknya semua lah udah banyak. Facebook juga ada. Itu kan ini kayak sosial media nih, kampanye ini kan di Facebook ya. Lalu analisis digital, ya Google Analytics kayak tadi, terus pelanggan digital, pelayanan pelanggan digital,
itu menggunakan sosmed, chatbot, dan lain-lain. Lalu pemasaran kontennya bisa menarik melalui blog, melalui, ya maksudnya melalui web atau melalui YouTube gitu kan, dalam bentuk video atau misalnya dalam bentuk foto di Instagram. Itu juga bisa personalisasi pengalaman pelanggan, yaitu orang yang sudah pernah belanja nanti akan selalu dapat email dari perusahaan tersebut kayak Gojek ya, kayak tadi saya jelasin di awal. Terus ada mobile marketing. Mobile marketing ini apa, optimisasi si aplikasi ya. Kayak misalkan update gitu kan 12.12 misal sekarang kalau Tokopedia War 12.12 gitu kan. Terus kolaborasi dan kemitraan, kemitraan digital tuh nanti kayak misalkan apa, kayak apa namanya tuh, pengiklan atau si influencer tuh bertemu lah gitu. Terus mereka kolaborasi untuk apa, untuk kebutuhan pemasaran masing-masing. Lalu edukasi dan pelatihan online ini lebih ke webinar ya, yang kayak gitu-gitu untuk apa namanya tuh, untuk menjangkau audiens lah intinya mah. Kalau di TikTok mah ada namanya TikTok Education gitu. Lalu keamanan digital, ya perlindungan data aman lah gitu. Transaksinya lancar, nggak ada kendala dan lain-lain. Kalau inovasi terus-menerus mah udah pasti itu kan, apakah terkait produknya, apakah terkait teknologinya. Nah, strategi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan pasar yang spesifik. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman. Lalu di sini ada etika bisnis digital. Etika bisnis digital mengacu pada prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang harus diikuti oleh organisasi dan individu dalam aktivitas bisnis mereka di dunia digital. Dalam konteks bisnis digital, etika memainkan peran yang sangat penting karena penggunaan teknologi digital dapat melibatkan berbagai pertimbangan moral dan keamanan. Nah, ini adalah aspek-aspek pentingnya dalam etika bisnis. Privasi dan keamanan data, transparansi dan keterbukaan, hak kekayaan intelektual, haki ya, kekuatan algoritma dan kecerdasan buatan, dan etika dalam pengambilan keputusan, komitmen dalam keputusan pelanggan, keseimbangan antar keuntungan bisnis dan dampak sosial, kesetaraan, inklusivitas, keamanan digital dan anti penipuan, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini kalau di sini sampai mungkin saya jelasin di hak aja, karena privasi dan transparansi ini udah ada lah aturannya dan memang udah umum ya. Kalau hak ini tuh menyangkut hak cipta, kayak misalkan apa, kemarin sempat ada kasus MS Glow sama PS Glow gitu ya. Nah, itu kan menyangkut hak ini gitu. Atau enggak waktu sibuk itu tuh siapa, Elon Musk digugat gitu kan karena dia tuh pakai brand X yang udah dipakai sebetulnya sama Microsoft terkait Xbox gitu. Jadi X itu nggak punya haki gitu. Jadi kalaupun dia sampai tergugat ya udah gitu. Nah itu penting buat apa namanya, mematuhi itu gitu, punya etika itu. Kekuatan algoritma AI secara adil ya gitu kan. Namanya juga di ini ya. Jadi apa, dia nggak terus-terusan majang-majangin barang yang kita tadai gitu misalkan. Terus kecerdasan buatan dan etika dalam pengambilan keputusan kayak tadi, sama pengambilan keputusannya harus objektif gitu ya. Jadi memang harus dibuat bukan manusia yang ini. Makanya itu pakai AI biasanya. Komitmen dalam keputusan pelanggan, terhadap kepuasan pelanggan, kepuasan ya. Komitmennya apa gitu kan terkait etika ini ya, tadi gitu di atas sudah disebutin tuh. Selain pelayanan ya mungkin mereka keamanannya juga dijaga gitu kan. Terus merasa adil lah gitu.
keseimbangan antar keuntungan bisnis dan dampak sosial. Ini mah umum ya, bisa dibaca di sini gitu. Terus kesetaraan dan inklusivitas, menyediakan akses dan layanan yang setara bagi semua orang tanpa memandang ras, gender, orientasi seksual, dan latar belakang lainnya. Kayak gitu. Keamanan digital dan anti penipuan, udah jelas. Nah, ini CSR nih, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ini menyangkut dengan lingkungan sekeliling. Tuh. Jadi, apakah dengan adanya perusahaan ini tuh bisa berkontribusi untuk lingkungannya, misalkan lingkungannya dipekerjakan atau bukan dipekerjakan sih. Maksudnya gini, ada program yang memang suatu suatu perusahaan itu memang harus mengeluarkan atau memberikan gitu dampak positif bagi lingkungan sekeliling, apakah itu dalam bentuk eh, apa ya namanya, dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk yang tadi, apakah mereka dipekerjakan sebagai ini gitu, eh, bukan buruh lepas juga sih, dipekerjakan misalkan eh, mereka dibayar nih buat ini, buat untuk kontribusi dalam satu perusahaan untuk ngasih dampak untuk di lingkungan mereka sendiri gitu. Yaitu bentuknya macam-macam. Terus keadilan dalam pemasaran digital. eh ya kayak gitu aja sih kalau ini mah. Pengembangan keterampilan tanggung jawab terkait kreatif teknologi, memberdayakan karyawan dengan dan keterampilan dan pengetahuan etika yang diperlukan untuk bekerja dalam lingkungan digital. Itu udah umum juga. Sini kesimpulannya, etika bisnis digital melibatkan keseimbangan antara inovasi, teknologi, dan pertimbangan etika yang mendalam untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan integritas dan menghasilkan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Etika ini semakin penting karena bisnis semakin terlibat dalam dunia digital yang terus berkembang. Oke, masih panjang nggak ya? Wah, masih panjang. Jadi, ini manajemen perubahan dalam bisnis digital. Oke, terakhir. Manajemen perubahan dalam bisnis digital merupakan pendekatan strategis untuk mengelola dan memanfaatkan dan memfasilitasi perubahan yang berkaitan dengan pengadopsian dan transformasi teknologi digital dalam suatu organisasi. Bisnis digital seringkali dihadapkan pada perubahan teknologi digital yang cepat, dan manajemen perubahan menjadi kunci untuk memastikan adaptasi yang sukses. Berikut adalah langkah-langkah dan prinsip utama yang terlibat dalam manajemen perubahan dalam bisnis digital, yaitu analisis kebutuhan dan tujuan, komunikasi yang efektif, pemahaman dan keterlibatan karyawan, pemimpin transformasi, pengembangan kemampuan, plotting dan uji coba, sistem penghargaan dan pengakuan, fleksibilitas dan adaptabilitas, manajemen risiko, evaluasi dan pembelajaran keberlanjutan, dukungan teknologi dan evaluasi dampak pada budaya organisasi. Oke. Analisis kebutuhan dan tujuan. Jadi lebih ke apa namanya? Kalau misalkan ada perubahan itu karena ada juga perubahan kebutuhan yang menyebabkan berubahnya juga tujuan gitu. Jadi penetapan-penetapan ini penting di dalam sebuah bisnis digital. Misalkan penjualan tidak lagi bagus di sektor ini, maka mereka harus banting setir gitu. Nah, itu dianalisis kebutuhannya mana yang paling dekat sama mereka dan yang paling memungkinkan buat mereka reach gitu ya. Terus yang kedua, komunikasi yang efektif, komunikasi dalam manajemen perubahan, apa ya, komunikasi dengan jelas dan terbuka tentang perubahan yang terjadi. Jadi lebih lebih ke
apa ya, open minded lah, terbuka untuk segala sesuatu yang bisa berubah sih apa setiap saat. Terus kan dijelasin nih di balik perubahan itu dan manfaatnya yang diharapkan apa. Terus gunakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat gitu ya, rapat online atau apa gitu, supaya lebih inilah, lebih apa namanya tuh, lebih mudah, lebih cepat. Pemahaman dan keterlibatan karyawan. Oke, ini pastikan karyawan memahami dampak perubahan terhadap pekerjaan mereka. Ya, kayak apa ya namanya? Kayak misalkan gini, copywriting itu udah diganti sama IT gitu kan. Nah, si karyawan ini harus harus punya apa ya namanya? Harus punya perilaku open minded gitu. Ketika mereka sudah digantikan sama AI, tapi kan ada tuh pekerjaan yang menggunakan apa ya, untuk membreakdown kata-kata atau misalkan jawaban yang tepat, yang bagus gitu untuk mengeluarkan potensi si AI tersebut gitu. Nah, jadi bukan kehilangan pekerjaan mereka itu, justru malah transformasi. Ya, apa melalui manajemen perubahan ini diharapkan mereka dapat bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Misalkan mereka selama ini mikir sendiri, nah sekarang mereka mikir dibantuin AI, tapi mikirin gimana caranya dia bisa mengeluarkan potensi kata-kata terbaiknya gitu. Lalu di sini ada pemimpin transformasi. Ya, tentukan pemimpin atau tim yang akan bertanggung jawab atas perubahan digital. Pastikan bahwa pemimpin memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan keahlian manajemen perubahan. Ya, tentu sih pemimpin itu pasti harus paham gitu ya tentang manajemen perubahan, manajemen apa apa ya, sesuatu apa untuk memanage sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang bisa berubah-ubah setiap waktunya. Pengembangan kemampuan, oke, itu ya pelatihan dan lain-lain, kayak diidentifikasi dulu butuhnya apa, terus baru di ini dikembangin keterampilannya. Lalu plotting dan uji coba. Plotting uji coba itu jadi eh, merencanakan, terus diuji coba nih, dites gimana nih hasilnya, apa dengan perubahan ini, apakah misalkan yang selama ini ngonten, wah ini turun terus nih ngonten di jam 8 misalkan jam 8 malam, eh, ngelihat segmennya, apakah coba dinaikin lagi jamnya gitu, jam 9 jam 10 itu kan lebih ramai kah atau enggak gitu. Itu adalah gitu, maksudnya dalam bentuk plotting dan uji coba misal kayak gitu. Lalu ada sistem penghargaan dan pengakuan. Ini lebih ke bonus ya, bonus yang jadi apa ya, misalnya gaji mereka mungkin ada yang pasti gitu, tapi ada juga yang tidak pasti. Yang tidak pasti apa ya, mungkin itu reward gitu. Ya itu kan nanti sifatnya kompetisi ya gitu. Jadi mereka apakah akan diberi sistem di mana, oh ini boleh nih mereka saling apa namanya, saling ngejar target gitu. Nah, itu yang akan membedakan salary mereka tiap bulannya, dan itu juga salah satu untuk memotivasi ya. Lalu fleksibilitas dan aktif dan adaptabilitas, ya itu budaya organisasi, terus bagaimana memanage karyawan untuk bisa selalu berubah, bisa menghadapi perubahan itu dan siap gitu. Yaitu dibutuhkan orang-orang yang open minded sih. Manajemen risiko, identifikasi risikonya pakai SWOT, pakai analisa pastel, pakai analisa SMART, SWOT itu berdasarkan SMART, terus pakai analisis pastel dan lain sebagainya untuk untuk mengetahui dampaknya terhadap perusahaan, baik dari baik dari internal maupun eksternal, nanti berhubungan dengan lingkungan, dan itu akan mempengaruhi suatu saat bila mana visinya mungkin nggak akan berubah jauh, tapi misinya akan berubah-ubah gitu karena perubahan tadi, resiko yang diambil yang mana itu. Lalu evaluasi dan pembelajaran keberlanjutan, ya itu mah umum lah.
dukungan teknologi, ya update gitu. Intinya mah update lah teknologinya ya. Evaluasi dampak pada budaya organisasi. Nah, ini evaluasinya tuh jadi karena nggak semua orang tuh menerima perubahan, jadi harus dievaluasi nih bagaimana cara membentuk budaya organisasi yang tepat dalam suatu suatu keadaan yang selalu berubah-ubah gitu, terhadap inovasinya, terhadap lingkungannya. Jadi itu harus sinkron. Jadi kesimpulannya, manajemen perubahan dalam bisnis digital memerlukan keseimbangan antar faktor teknologi, manusia, dan proses. Seperti dijelasin di atas ya. Nah, perubahan yang sukses memerlukan kedekatan holistik yang memahami dan merangkul elemen-elemen ini untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan positif dalam organisasi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.